Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa dalam Resika, Renungan Singkat Katolik. Bersama seluruh gereja, hari ini kita mengawali masa Prapaskah dengan menerima abu di kepala sebagai tanda pertobatan. Suasana masa Prapaskah itu diwarnai dengan semangat doa dan mati raga sebagai bentuk pertobatan. Sabda Yesus yang tertuang dalam Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, kemudian ayat 16 sampai 18 tentang sedekah, doa dan puasa ini memperjelas makna masa Prapaskah. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa pertobatan hati itu jauh lebih penting daripada ungkapan lahiriah, puasa, sedekah dan doa. Karena jika penekanannya hanya pada hal-hal lahiriah, maka kita akan jatuh pada sikap kemunafikan. Ingatlah, jangan melakukan kewajiban agamamu supaya dilihat orang. Artinya, motivasi supaya dipuji merupakan tindakan yang tidak terpuji. Motivasi yang benar adalah melaksanakan demi Tuhan sebagai tanda pertobatan. Maka di sini dibutuhkan yang namanya kerendahan hati. Dengan kata lain, ungkapan-ungkapan lahiriah barulah berarti apabila sungguh menampakkan pertobatan hati yang mendalam. Gereja kita, Gereja Katolik, memberikan pedoman praktis sebagai bentuk pertobatan sejati, seperti makan kenyang sekali sehari, kemudian pantang daging, ikan, atau jenis makanan yang menjadi kesukaan kita. Apapun wujudnya, yang paling utama itu adalah nilai yang ada di belakangnya, yakni pengakuan atas kelemahan diri kita dan kerinduan untuk bertobat dari dosa yang kita lakukan. Dan abu yang dioleskan di dahi atau ditaburkan di atas kepala ini mengingatkan kepada kita bahwa semua tidak berarti di hadapan Tuhan. Oleh belas kasih Allah kita diselamatkan oleh Kristus melalui salib dan kebangkitannya, dan kita diundang untuk masuk ke dalam keselamatan itu. Lalu apa sikap terbaik yang bisa kita lakukan pada masa Prapaskah ini? Tentu tidak lain adalah mari kita berbuat yang lebih berbobot. Seperti alam menerima dan memberi tanpa pamrih. Seperti air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Seperti akar yang menguatkan batang masuk ke dalam tanah. Dan demikianlah ajaran Injil pada hari ini, bahwa kita mesti berbuat demi kebenaran dan kebaikan dan bukan demi penampilan. Biarlah semua kebaikan dan kebenaran yang kita lakukan itu demi kemuliaan dan pujian dari perbuatan kita itu hanya untuk Tuhan. Dan biarkanlah Tuhan yang berbelas kasih kepada kita seturut kehendaknya. Pada masa Prapaskah ini mari kita ikuti anjuran dan ajakan Paus Fransiskus bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 ini Paus Fransiskus mengajak kita untuk menyerukan doa dan puasa bersama pada hari Rabu Abu untuk rakyat Ukraina yang sedang menghadapi situasi yang buruk. Semoga perdamaian dunia terwujud. Dan semoga sepanjang masa Prapaskah ini menjadi masa retret agung untuk mengungkapkan sikap tobat yang sejati. Berkah dalam. Selamat memasuki retret agung masa Prapaskah yang akan dimulai pada tanggal 2 Maret 2022. Kita akan bersama berdoa, berpantang dan berpuasa untuk kedamaian di Ukraina, sekaligus untuk Keuskupan Sufragan Tanjung Karang. Kita bersama mewujudkan tahun kelima arah dasar keuskupan kita dengan KBG Cara Baru Hidup Berkeluarga. Semoga semakin damai sejahtera dan berkenan di hati Allah. Semoga semakin damai sejahtera dan berkenan di hati Allah. Halo orang muda Katolik dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan memasuki masa Prapaskah. Pada tanggal 2 Maret 2022 kita memperingati hari Rabu Abu. Kita diajak untuk berpantang dan berpuasa. Seruan Bapak Paus, kita diajak untuk berdoa untuk perdamaian dunia. Nah, untuk para OMK,
Mari kita bersama-sama membawa dalam doa supaya dunia ini diberi kedamaian dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Supaya dunia ini diberi kedamaian dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan.